Saudara-saudaraku, mari kita mulai kembali hal ihwal sejarah dan perkembangan kota Jakarta. Pada bagian yang sudah saya jelaskan bahwa di Jakarta ini kemudian muncul yang dalam sejarah Republik kita itu dengan kesadaran nasional, yaitu masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional ini memunculkan perlawanan kooperatif maupun non-kooperatif. Yang non-kooperatif itu dia 100% nggak mau bersentuhan dengan pemerintah kolonial. Pokoknya aku berjuang meraih kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan engkau, wahai para penjajah. Itu bisa kita lihat misalnya dari Cokro Aminoto, Soekarno, kemudian banyak tokoh-tokoh yang non-kooperatif seperti itu. Tapi ada juga tokoh-tokoh yang kooperatif. Tokoh-tokoh kooperatif ini, dia mendirikan partai, mendirikan perkumpulan-perkumpulan, dan akhirnya mereka ketika pemerintah kolonial mendirikan lembaga-lembaga legislatif, kalau di kota di Batavia itu ada Gemeenteraad itu, Haminte itu DPRD ya. Kalau di tingkat pusat mereka membentuk Volksraad. Maka salah satu tokoh yang mempunyai posisi penting pada Gemeenteraad maupun Volksraad adalah Muhammad Husni Tamrin. Sebagaimana kita tahu, Muhammad Husni Tamrin ini orang nomor satu yang mendirikan perkumpulan kaum Betawi dan pemuda kaum Betawi. Pemuda kaum Betawi ini menjadi penyokong utama ketika terjadi Sumpah Pemuda di 1928. Tokoh itu bernama Rohiyani Suud dan dia dipercaya betul oleh Muhammad Tamrin. Oleh karena itu dia menjadi utusan penuh pada kongres seperti itu. Kita tahu Kongres Pemuda 1928 itu melahirkan kesadaran nasional yang cukup tinggi. Kita berbahasa, kita berbangsa, kita bertanah air itu tanah air Indonesia. Maka semakin jelas bahwa pergerakan nasional saat itu di Jakarta itu mempunyai gaung yang cukup luar biasa. Nah, Muhammad Husni Tamrin memang ketika dia habis lulus sekolah Kondengan Willem II, yaitu tingkat SMA, dia kemudian direkrut oleh dia menjadi pekerja di satu perusahaan KPM, ya, perusahaan pelayaran. Karena dia kondisinya bagus, maka dia direkomendasikan untuk dipekerjakan di kantor gubernur, di kantor gubernur. Maka kondisi dia semakin baik, dia kemudian diangkat menjadi Loko Burgemeester tua. Jadi wakil bupati, wakil gubernur saat itu, kalau zaman sekarang wakil gubernur. Nah, dia ini memang akhirnya ketika ada pemilihan umum secara sekarang, pemilihan legislatif, dia mengajukan diri untuk dipilih menjadi anggota legislatif, dan dia dipilih menjadi anggota Gemeenteraad DPRD. Dari DPRD dia kemudian diangkat menjadi anggota Volksraad. Bukan diangkat ya, dipilih menjadi anggota Volksraad. Dan di Volksraad itulah si Tamrin ini kemudian vokal. Tamrin mengambil cara berjuang dengan kooperatif. Jadi dia masuk pada lingkup kekuasaan kolonial saat itu. Oleh karena itu dia menjadi Loko Burgemeester, dia kemudian menjadi anggota Volksraad, anggota Gemeenteraad, dan dia memang ingin memberikan pemahaman bahwa perjuangan masyarakat Indonesia, kaum pribumi itu harus dilakukan di lembaga-lembaga resmi yang ada, yang berkaitan dengan pemerintah. Maka ketika dia pidato-pidato, kampung harus diperbaiki, pendidikan harus diutamakan, air bersih harus diadakan, penerangan di kota untuk orang-orang pribumi harus diadakan. Oleh karena itu kemudian pidato-pidato dia menggunakan bahasa Indonesia itu dia katakan akhirnya diberikan program-program dia diluluskan. Akhirnya
didirikanlah kampung-kampung itu menjadi baik, pendidikan, pengairan, dan hal-hal lain yang menjadi program utama kota Batavia yang namanya Kampung Perbetering, perbaikan kampung. Nah, Muhammad Hussein Tamrin ini memang dia orang yang tajir ya, orang yang cukup kaya saat itu karena dia ketika terjadi perkumpulan sepak bola Batavia football gitu ya, Batavia, dia memberikan tanahnya untuk dijadikan lapangan. Itu yang sekarang ada di belakang museum gajah. Kemudian rumahnya di jalan Kenari itu dihibahkan kepada kelompok perjuangan pada saat itu, menjadi rumah perjuangan atau rumah perjuangan. Jadi begitulah salah satu tokoh yang cukup menonjol pada masa kolonial, yaitu Muhammad Hussein Tamrin. Demikian pada bagian ini.